Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Rudi Timbong, mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Alkitab Batu Malang. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kristiani Leadership dari dosen Ibu Ilona Karamoy. Adapun tugas memilih tokoh GPDI serta menelusuri pola kepemimpinannya, saya mengambil tokoh GPDI yang sudah sangat dikenal, yaitu Bapak Pendeta Aha Mandey. Profil Pendeta Aha Mandey yang nama lengkapnya adalah Pendeta Andre Hani Mandey, lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 17 Juli 1933. Putra sulung dari orang tua Bapak Arnold Sulu Mandey dan Ibu Adolphine Lincoln Paat. Pendeta Aha Mandey yang dikenal dengan panggilan Om Hani Mandey pernah bekerja di kantor Belanda Wetering and Luber di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Kemudian berjalan waktu beberapa tahun kemudian, Pendeta Aha Mandey akhirnya mengikuti pendidikan di Sekolah Alkitab BJ Batu Malang, angkatan kedua dan angkatan ketiga tahun 1957 dan tahun 1958. Nah, sekitar tahun 1960, Pendeta Aha Mandey mulai menggembalakan jemaat di Jalan Ketapang yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Kiai Haji Zainul Arifin. Selain itu, Om Mandey juga menggembalakan jemaat di Jalan Kramat dan di Gedung Soho, Jakarta. Sejak tahun 1980, Pendeta Aha Mandey dipercayakan tugas untuk menjadi Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia dalam usianya yang relatif sudah umur, dengan usia 70 tahun. Om Mandey dikaruniakan dua putra dari Ibu Pendeta Leni, yang kita kenal istri dari Om Hani adalah Ibu Leni Rungkat, yang dikenal dengan panggilan Ibu Leni Mandey. Kedua putranya adalah Pendeta Hesel Mandey yang sulung dan Pendeta Revi Mandey. Sekarang kedua-duanya mereka melanjutkan atau menggantikan penggembalaan dari Bapak Pendeta Aha Mandey. Om Mandey adalah sosok yang dikagumi dan dihormati tentunya. Juga disayang oleh jemaat yang dilayani. Bahkan keluarga sangat mengasihi dan menyayangi Om Mandey. Bahkan lebih luas dari itu, para pemimpin-pemimpin, bahkan jemaat-jemaat yang ada di GPDI, bukan hanya di Indonesia, tetapi sampai di luar negeri. Om Mandey merupakan tokoh Pantekosta internasional. Semasa hidupnya, beliau tak pernah mengenal lelah dalam memimpin dan melayani Tuhan dalam organisasi GPDI. Selain beliau menjabat sebagai Ketua Umum GPDI 7 periode dan Gembala Sidang yang tentunya berintegritas tinggi, Om Hani Mandey juga seorang yang sangat aktif mengajar sebagai guru sekolah Alkitab dan sekolah tinggi GPDI lainnya, yang tentunya banyak menginspirasi orang dan bisa menjadi teladan dan panutan. Dan ini terbukti Om Hani
membuat buku atau menulis buku yang banyak, dan itu menjadi acuan pembelajaran di beberapa sekolah Alkitab. Tentunya Om Hani Mandey adalah seorang pemimpin yang visioner, memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan untuk membangun dan membesarkan GPDI. Sebagai bukti, dengan terbukanya pelayanan penggembalaan bukan hanya di kota-kota besar saja, di kota kecamatan, tetapi sampai di pedesaan. Seperti moto dari Bapak Pendeta A.H. Mandey adalah satu desa, satu gembala. Ada beberapa keterangan yang kita akan lihat dalam video ini, di mana Bapak Pendeta A.H. Mandey yang kita kenal dengan Om Hani Mandey itu memiliki pola kepemimpinan yang sederhana, pribadi hamba, bahkan dia memiliki satu kreativitas yang tinggi untuk menghidupkan, membesarkan GPDI. Dan terbukti saat ini kita bisa lihat GPDI atau gereja lokal penggembalaan GPDI itu ada di seluruh penjuru Nusantara Indonesia ini, bahkan sampai di luar negeri. Dan kita ikuti bersama beberapa kesaksian dan keterangan tentang pola kepemimpinan dari Pendeta A.H. Mandey. Puji Tuhan. Ya, kalau kita belajar mengenai kepemimpinan dan kita melihat berbagai model kepemimpinan, kita akan temukan ada banyak atau ada beberapa model kepemimpinan. Misalnya kepemimpinan karismatik, kepemimpinan demokratik, kepemimpinan otokratik, kepemimpinan birokratik, kepemimpinan militer, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat model kepemimpinan yang dianut oleh almarhum Bapak Pendeta A.H. Mandey selama lebih dari 20 tahun sebagai Ketua Umum Majelis Pusat GPDI, beliau menganut kepemimpinan paternalistik. Nah, walaupun juga diwarnai dengan kepemimpinan demokratik, karena sekalipun beliau adalah seorang yang dapat dikatakan ditokohkan dalam GPDI, sehingga beliau memimpin seperti seorang bapak terhadap anak-anak, tetapi beliau juga memberikan kebebasan untuk menentukan sikap dalam hal apa saja, di antaranya memilih dan memberikan usulan kepada beliau. Nah, itulah campuran antara kepemimpinan paternalistik dan kepemimpinan demokratik yang dianut oleh beliau. Baik. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Om, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Berada bersama dengan salah satu anak dari pimpinan GPDI, Bapak Pendeta almarhum Bapak A.H. Mandey, dan kita akan wawancara tentang kepemimpinan dari seorang Bapak GPDI dikenal pada waktu itu. Baik. Pesan saya memang almarhum lah ya. Sebagai pemimpin yang dia jaga adalah salah satu nilainya adalah integritas. Artinya apa yang dia ucapkan itu yang dia lakukan. Jadi semua nasihat yang diberikan kepada baik kepada jemaat maupun kepada hamba Tuhan lain itu memang yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
kesamaan antara apa yang disampaikan dengan apa yang dia lakukan. Itu yang harus dijaga sebagai seorang pemimpin. Apa lagi ya? Ya, Bapak Ahamanda itu dikenal dengan Bapak GPDI yang sabar, yang tekun, mengayomi dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Ya, kalau mengayomi memang mungkin karena apa ya, pembawaannya memang sebagai bapak gitu. Kesabarannya memang agak lebih lah di situ. Artinya ketika orang-orang rasa sudah harus memutuskan sesuatu hal yang berat itu dengan satu keputusan yang tegas, keputusan yang harusnya dijatuhkan hukuman mungkin gitu ya. Tetapi biasanya memang dia perlu berpikir lagi, bahkan mungkin dibawa tidur dulu satu malam supaya situasi hati tenang ketika memutus. Karena kalau memutus dalam keadaan emosi kan tentu nggak akan baik hasilnya. Jadi ketika dia sudah beberapa kali memang yang dia sampaikan seperti itu. Dia tunggu dulu, tenang, dia tidur dulu, mungkin satu malam dia tunda untuk mengambil keputusan, tetapi untuk mendapatkan atau memutuskan suatu hal yang berat, apalagi menjatuhkan hukuman, itu suatu hal yang sulit buat dia untuk diambil. Tapi biasanya setelah melewati tenang dulu satu hari begitu, baru dia akan ambil keputusan. Kelihatannya mungkin agak lambat artinya untuk mengambil satu keputusan dengan cepat, tetapi kalau berkaitan dengan hukuman yang harus dijatuhkan kepada kepada seseorang, ya, dia harus mempertimbangkan beberapa kali dan seringkali juga harus banyak berdiskusi dengan istrinya. Pasti doa ya, dengan kesabaran, menunggu waktunya, pasti doa itu. Minta petunjuk Roh Kudus untuk memutuskan hal yang harus diputuskan. Oke. Puji Tuhan. Demikian wawancara saya dengan Bapak Pendeta John Weol yang adalah Ketua Majelis Pusat GPDI yang saat ini masih menjabat, serta wawancara saya dengan salah satu anak dari Pendeta Ahamande yang tentunya menerangkan tentang kepemimpinan paternalistik, yang adalah seorang bapak mengayomi anak-anak dalam hal pelayanan penggembalaan. Tentunya Pendeta Ahamande, menurut Bapak Pendeta John Weol, dia juga memiliki model atau pola kepemimpinan demokratik, karena dia berada di jajaran atau sebagai pemimpin GPDI yang kita kenal dengan sebutan Bapak Pantekosta. Puji Tuhan, saya kira itu saja wawancara saya dan presentasi tugas mata kuliah Christiani Leadership dari dosen Ibu Ilona Karamoy. Semoga tugas ini menambah nilai dari mata kuliah Christiani Leadership. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.